hujan memang kita akan jadi lebih rentan terhadap penyakit karena daya tahan tubuh kita pasti akan terpapar sama yang namanya musim pancaroba. Kalau misalnya sebelum hujan biasanya kan panasnya panas terik, tiba-tiba bisa hujan dan itu dingin banget. Nah, kalau sudah seperti itu, pastinya kita harus mempersiapkan diri dulu dari dalam. Jadi dari apa yang kita makan, kita konsumsi gizinya harus lengkap, semuanya harus ada dari mulai makronutrien, mikronutrien semuanya harus terpenuhi. Misalnya karbohidrat, protein, lemak, kemudian juga sayur dan buah-buahan, ya sumber dari mineral dan vitamin itu semuanya harus dikonsumsi 3 kali sehari. Dan pada saat kita musim hujan juga biasanya kita jadi lupa untuk mengkonsumsi cairan. Jadi harus minum yang cukup, paling tidak 2 liter per harinya. Meskipun cuaca lagi dingin, jangan dianggap bahwa kita tidak butuh cairan. Justru kita malah lebih butuh cairan, makanya harus tercukupi supaya daya tahan tubuh kita tetap baik. Kemudian juga kalau kita di musim hujan pasti mikir lebih males nih kalau untuk olahraga. Nah, sebenarnya tetap harus rajin olahraga, dan olahraganya mungkin nggak perlu dicari yang mesti keluar ruangan kan hujan, gimana ya. Nah, kita cari solusinya olahraga di rumah aja, cukup 15-20 menit. Ya, aktivitas di rumah aja, bisa ngintip-ngintip YouTube ya kan untuk cari tips-tips cara olahraga yang efisien dan tepat sesuai dengan kriteria kesukaan Anda. Dan itu bisa dilakukan setiap hari di rumah. Jadi nggak ada alasan lagi meskipun cuaca sedang hujan di luar sana, kita tetap harus berolahraga di rumah. Dan olahraga yang direkomendasikan WHO adalah 3-5 kali per minggunya. Gitu sih. Oke, memang paling mudah terjangkit adalah influenza nih, penyakit paling sering yang diderita orang-orang yang di musim hujan begini. Nah, flu sendiri itu penyebabnya macam-macam. Yang paling sering dan paling mudah menular adalah influenza karena virus. Virus sendiri sebenarnya hanya membutuhkan obat-obatan untuk mengatasi gejalanya. Jadi misalnya kalau kita flu-nya kemudian batuk pilek, ya batuk pileknya itu yang kemudian diberikan obat pereda. Atau kita demam, ya minum penurun panas. Tapi untuk virus sendiri, dia akan self-limiting disease, dia akan sembuh sendiri paling tidak dalam waktu 5-7 hari. Ada beberapa jenis virus yang lebih lama, bisa sampai 14 hari. Nah, itu tidak perlu diberikan antivirus, jadi apalagi antibiotik, jadi tidak berhubungan. Kalau misalnya kita flu-nya karena virus, ya jangan dikonsumsi antibiotik, jadi cukup untuk yang mengatasi gejalanya aja. Nah, untuk flu yang diakibatkan oleh bakteri, itu justru memang membutuhkan antibiotik. Jadi kalau memang sudah terjangkit flu yang jenisnya karena bakteri, ya selain mengatasi gejala, antibiotik juga harus dikonsumsi. Paling tidak 5-10 hari harus konsumsi antibiotik. Nah, untuk membedakan itu, kita harus memeriksakan diri ke dokter langsung, supaya dokter nanti yang menilai kondisinya seperti apa. Virus DBD itu mudah sekali terjangkit di lingkungan-lingkungan yang sebenarnya bersih tapi banyak air tergenang. Jadi mungkin harus diingatkan lagi tentang 3M ya, dari mulai yang mengubur, menutup, dan juga menguras. Nah, kegiatan 3M ini harus dilakukan setiap hari di setiap rumah tangga supaya kita bisa menghindari munculnya jentik-jentik nyamuk si pencetus dari karier nyamuknya si DBD ini gitu, dari virusnya ini. Jadi paling tidak kalau kita bisa mengatasi yang namanya nyamuknya, si Aedes aegypti-nya, yaitu paling tidak virusnya bisa nggak terbawa ke rumah kita, ke lingkungan rumah kita gitu.